Oke. Iya sebentar. Enggak, gue lagi di ATM, bentar dong. Bu, maaf Bu. Iya, yuk. Bu. Bu, maaf Bu, dompetnya jatuh Bu. Biarlah derita ini. Usianya kini sudah 82 tahun, usia yang sudah jauh dari kata muda. Bahkan lansia ini sudah hampir berumur 1 abad. Namun siapa sangka, nenek ini masih harus bekerja memeras keringat setiap hari demi bertahan hidup seorang diri. Nama saya Nenek Omi. Umur saya 82. Pekerjaan sehari-hari mengamen bawa musik keliling. Sobat Berbagi, inilah Nenek Omi, perempuan tua yang setiap hari harus berjalan dan berkeliling untuk menjual suaranya demi mengumpulkan sedikit rupiah sebagai pengamen karaoke. Diiringi alunan dari sebuah kotak pemutar musik, perlahan suara tua Naomi mulai terdengar, mengikuti suara asli sang penyanyi. Suaranya semakin terdengar sumbang dan gemetar, namun Naomi terus bernyanyi agar banyak orang terhibur dengan kehadirannya. Hanya inilah satu-satunya pekerjaan yang bisa Naomi lakukan untuk menghasilkan uang. Tubuh rentanya menolak jika harus duduk terdiam dan meminta belas kasihan. Ya selagi ada umur aja Pak, Nenek jangan sampai minta sama tetangga yang masak. Nggak mau Nenek. Sobat Berbagi, ada banyak hal menarik yang bisa kita petik dari kisah perjuangan Naomi. Salah satunya adalah mengajarkan kita agar jauh dari kata malas. Selagi badan masih sehat dan kuat, maka bekerja untuk hidup itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Berbagi. Alhamdulillah bisa menyapa kembali untuk berbagi kisah dan inspirasi dari orang-orang yang sedang berjuang hidup. Sepi dan sendiri, inilah yang dirasakan Naomi setiap hari. Tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit dan sederhana yang sudah ditempatinya sejak setengah abad yang lalu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Naomi di kamarnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, sesekali ia hanya bisa merapikan pakaian dan mencuci bajunya sendiri. Tempat tidurnya pun terlihat berantakan dan kurang layak untuk menjadi tempat istirahat seorang manula. Namun Naomi tidak pernah mengeluh dan menyesali takdir hidupnya. Bahkan ia sama sekali tidak mau bergantung hidup kepada orang lain. Ia bertekad akan terus berjuang sekuat tenaga di sisa hidupnya saat ini. Sobat Berbagi, Naomi terlahir sebagai seorang anak tunggal dari kedua orang tuanya. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup sendiri tanpa sanak saudara. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Naomi hanya tinggal dengan sang suami. Namun kebersamaan ini tidak berlangsung lama. Setelah menikah selama 2 tahun, Naomi dan suami tak kunjung dikaruniai anak. Hingga akhirnya sang suami pun memutuskan pergi meninggalkan Naomi. Saya memang udah pernah nikah 1 kali. Udah bercerai ya udah, hidup sendiri terus. Ya punya suami nggak punya anak-anak, nggak punya anak terus. Diurut-urut juga nggak hamil. Ya itu namanya seorang suami kan kuat Pak. Cerai aja.
Ya udah hidup menggelandang sendirian. Inilah yang menjadi titik terberat dalam kehidupan Naomi. Dirinya harus menerima kenyataan pahit, hidup sebatang kara dan terlunta-lunta hingga di usia senjanya. Perlahan Naomi mulai bangkit dari keterpurukan nasib yang dialaminya. Dirinya sadar jika masih harus bertahan hidup meskipun tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi penguatnya. Untuk bertahan hidup, Naomi bekerja serabutan, mulai dari menjadi buruh cuci pakaian, mencari rongsokan, hingga terpaksa menjadi seorang pengamen karaoke keliling yang kini dijalaninya. Pagi hari sekitar pukul 9, Naomi segera bergegas berangkat bekerja. Sebelum berangkat, ia mempersiapkan peralatan sederhana yang akan ia gunakan untuk mengamen. Bermodal sebuah kotak pengeras suara inilah, Naomi mulai mengatur beberapa lagu yang nanti akan dinyanyikannya di sepanjang jalan. Tangan tuanya terlihat cukup mahir untuk mengatur tombol dan mikrofon, supaya suaranya bisa terdengar pas dengan iringan lagu yang diputarnya. Rupanya, alat mengamen ini bukanlah milik Naomi sendiri. Ia harus menyewa dari seseorang seharga Rp20.000 untuk satu hari. Nyewa dari teman yang ketemu di jalan. Lama-lama kenal baik, diambilin satu. Ambilin, dia mah tetap berdua, berempat. Ambilin, udah. Sewanya, tadinya segini, 20. Iya, karena udah lama, dia dikurangin jadi 12,5. Setelah peralatan mengamennya siap, perlahan langkah kaki Naomi berjalan meninggalkan kamar kontrakannya. Musik diputar dan Naomi langsung ikut bernyanyi mengikuti lagunya sambil terus berjalan menyusuri lorong perkampungan hingga menembus ramainya jalan raya hingga berkilo-kilometer jauhnya. Sesekali Naomi menghentikan langkahnya di depan sebuah warung dan keramaian orang sambil terus bernyanyi dan menyodorkan sebuah wadah untuk tempat uang yang diberikan orang-orang yang menghargai pekerjaannya. Meskipun suara Naomi tidak semerdu biduan dangdut, namun Naomi berusaha bisa menghafal dan mengikuti lagu yang diputarnya. Baginya, mengamen seperti ini masih ada usaha daripada sekedar menjadi peminta-minta. Banyak orang yang menghargai usaha Naomi lalu memberikan sejumlah uang. Namun tidak sedikit pula orang yang merasa risih dan terganggu dengan kehadiran Naomi, bahkan sampai menghujatnya. Ada anak-anak muda, 4 orang. Bu, sini saya deh. Nih, saya kasih duitnya duluan, 50. Nyanyi, mau joget, memorinya nggak ada, Pak, copotin orang. Tidak banyak uang yang bisa ia kumpulkan dari pagi hingga sore hari. Rata-rata Naomi hanya mendapatkan uang sebesar Rp40.000 saja. Itu pun masih harus dipotong biaya sewa alat mengamen sebesar Rp20.000. Ini berarti Naomi hanya mendapatkan penghasilan Rp20.000 saja dalam satu hari. 2, 3, 4. Naomi selalu bersyukur dengan apa yang diperolehnya. Sebagian untuk dibelikan makan dan sebagian lagi ditabung untuk membayar kontrakan sebesar Rp300.000 setiap bulannya. Sobat Berbagi, untuk membantu meringankan beban hidup Naomi, tim Sela Berbagi Berkah akan melakukan lelang berkah. Seorang artis komedian, host, dan pembawa acara ini akan melelang sepatu koleksi pribadinya. Untuk hasilnya akan disumbangkan langsung bagi Naomi. Siapakah dia? Kak Sukma! Kak! Biasa deh dia mah.
Sobat Berbagi, ini kan Sinyorita. Iya, Sinyorita. Yang nggak cuma sering nge-host di TV aja, tapi juga sering kita dengarkan suaranya di salah satu radio kenamaan di Jakarta. Asik, pasti seru banget nih Sob. Pokoknya kocak banget deh nih orang. Tapi Kak Sinyo lagi ngapain ya Sob? Kok kayaknya lagi panik gitu ya? Pakai acara teriak-teriak juga. Wah, penasaran nih. Biasa deh dia mah. Kak, Allahu Akbar. Apa? Sepatu. Tadi kan aku kasih tahu yang itu loh, yang tinggi. Yang ini. Ya Allah ya Robi, bukan yang ini kakak, yang tinggi yang di sampingnya ada kayak bintang-bintang gitu. Iya, cepetan cari ah. Allahu Akbar. Walah, ternyata Kak Sinyo lagi bingung tuh cari-cari sepatunya Sob. Emang sepatu yang kayak gimana sih Kak yang dicari? Dari tadi salah mulu deh kayaknya. Kan kasihan tuh yang ngambilin sepatunya sampai bolak-balik terus kayak setrikaan. Masih Kak, ya Allah Tuhanku. Ya Allah kakak. Ya biru, yang biru ini kan biru putih namanya, biru. Biru, cepetan nih aku udah mau kerja, ntar aku gimana sih ah. Kak. Astagfirullahaladzim. Ini telur asin namanya Neng, enak pakai rawon. Biru, tinggi Kak. Astaga, belum ketemu juga Kak sepatunya. Mau kemana sih Kak Sinyo? Heboh banget deh dari tadi. Mending dicari sendiri aja Kak. Pasti ntar ketemu deh sepatu yang dicari. Ilah, Neng kudu nyari sendiri emang daripada ngegedein mulut. Nah kan bener, ketemu juga kan sepatunya. Wah keren juga ya ternyata sepatunya Kak Sinyo. Warnanya biru seger. Dan modelnya trendy abis gitu deh Sob. Jadi pengen punya kan? Nah Sobat Berbagi, kemarin tuh aku di jalan nemuin ada seorang nenek-nenek gitu ya. Udah tua, renta. Maksudnya kalau misalnya ngeliat dari usia tuh kayaknya udah 80 atau 80 lebih kali ya. Aku tuh paling terenyuh banget apalagi maksudnya ngeliat kayak harusnya kalau udah usia segitu tuh udah waktunya istirahat, nikmatin hari tuanya gitu, udah santai sama cucu. Ya Allah, aku tuh bertekad pengen ngelelang satu barang aku gitu. Biar nanti hasil lelangnya yang udah dibeli sama Sobat Berbagi semuanya sepeser pun nggak akan ada yang aku ambil. Jadi semuanya akan aku sumbangin sama nenek yang kemarin itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Kak Sinyo. Insya Allah berkah ya Kak, amin. Tapi gimana caranya Kak kalau mau dapetin sepatu ini? Jadi caranya Sobat Berbagi nanti langsung aja ikutan join di live Instagram @Sinyorita_Esperanza. Nah nanti bisa ngebit di situ, bisa nawar-nawar dan hasil. Sip deh, let's go Sobat Berbagi. Buruan merapat ke Instagramnya Kak Sinyorita. Ini sepatu baru aku pakai sekali doang. Waktu itu aku nge-MC di Ancol. Setelah itu aku nggak pakai lagi. Oke, sudah ada DK Alvaro 200.000 bungkus ya. Bentar dong, nggak bisa dong. 220.000 ada Indra Raja. Ya ampun, ini kalau nggak salah basis ya. Masa nawarin 220.000? Ayo dong. Ini kan istilahnya berbagi ya, berbagi berkah. Jadi bisa sekalian tuh dapat pahalanya, bukan cuma dapat sepatunya aja. Ayo. Ada Ani_Akitli 500.000. Yeay. Baby 600.000. Ayo coba Baby itu 600.000 deh kamu. Widih, seru banget ya Sob proses lelangnya tadi. Ayo, siapa tadi nama akun yang sudah disebutin sama Kak Sinyo? Berarti itu yang beruntung hari ini menjadi pemenang lelangnya Sob. Dan berhak atas sepatu keren dari Sinyorita. Mantep banget nih. Ini dia nih pemenangnya. Selamat ya, semoga berkah. Iya sebentar. Enggak, gue lagi di ATM, bentar dong. Maaf Bu. Iya. Bu.
ampelnya jatuh, Bu. Bu, Bu. Sinyorita terkejut ketika Naomi mengejarnya dan menyerahkan dompet miliknya yang terjatuh. Sinyo terdiam dan menatap sejenak wajah Naomi. Sinyo merasa wajah Naomi tidak asing baginya. Rupanya ia teringat beberapa hari yang lalu pernah melihat Naomi di jalan dan memang sudah berniat ingin menemuinya. Gak tega banget ya liatnya. Makasih banyak Mbak Umi. Bu, iya, Ini uangnya. Ya, udah. Masya Allah sobat, sungguh mulia sekali hati Naomi. Naomi benar-benar tulus tidak mengharapkan imbalan apapun, meskipun sudah menyelamatkan barang berharga milik Sinyorita. Tadi udah udah nolongin saya, ini dompet saya jatuh, saya mau kasih uang kok nggak mau Mbak. Udah, Bu, cukup, Bu. Terima kasih banyak. Ya Allah Udah, Mbak. biarin, Bu. Ini Mbak mau kemana? Ngamen, Bu, hari-hari. Nah, itu nyanyi di jalanan. Oh, rumah Mbak sebelah mana? Di Karya Bakti 1, Bu. Oh, deket rumah teman saya dong. Saya anterin sekalian ya Mbak ya. Iya, Bu. Saya anterin ya. Berat, Bu. Nggak apa-apa Nek. Bu, berat. Nggak apa-apa Mbak. Jauh, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Masih jauh Mbak. Bahagia bercampur haru, itulah yang sekarang dirasakan Sinyo. Ia tidak menyangka masih ada orang sejujur dan sebaik Naomi. Untuk mewujudkan niat besarnya ingin memberikan kejutan bahagia untuk Naomi, Sinyo pun meminta izin untuk berkunjung ke rumah Naomi. Udah sampai, alhamdulillah. Dari ramainya jalan raya, Sinyo terus berjalan mengikuti langkah kaki Naomi. Hingga semakin masuk ke lorong sempit sebuah perkampungan padat penduduk. Dan Sinyo pun sampai di rumah kontrakan Naomi. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sesampainya di dalam kamar Naomi, mata Sinyo tidak berhenti menatap ke semua sudut ruangan. Sinyo merasa sedih melihat Naomi yang hidup dalam kondisi yang kurang layak. Penghasilan Mbak sehari berapa dapatnya? 35-40 dapat, Bu. Jadi Mbak sehari cuma dapetin 20.000 doang. Iya, Bu. Untuk Ini mah kehidupan Mbak sehari-hari. Iya. Ketika Naomi bercerita tentang kesendirian hidupnya, Sinyorita tidak lagi mampu membendung rasa dukanya. Tangisnya pun pecah seketika. Sinyo tidak mampu lagi menahan air mata dan menangis terseduh di hadapan Naomi. Ada satu hal yang menjadi pembelajaran hidup yang diterima Sinyo dari Naomi. Meskipun hidup susah dan serba kekurangan, namun Naomi sama sekali tidak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain, apalagi sampai merepotkan. Saya terus terang aja sama tetangga juga saya bilang, saya sampai lecet, saya nggak berani kanan kiri, 1000 aja pun saya nggak dapat. Tapi Kunci kebahagiaan Naomi bukanlah dari limpahan materi dan harta benda, namun rasa syukur tak terkira kepada Yang Maha Kuasa atas kesehatan dan panjang umur yang masih bisa ia rasakan hingga saat ini. Sinyorita semakin tak kuasa melihat penderitaan yang dialami Naomi. Ia sudah memantapkan hatinya untuk memberikan sebagian rizkinya untuk kebahagiaan Naomi. Mbak, aku tuh emang udah niat pengen ngasih sedikit bantuan buat Mbah gitu. Memang ini aku dapetin juga hasil dari aku lelang barang kesayangan aku Mbah. Akhirnya ada orang baik juga yang istilahnya membantu jadi mediator Allah gitu Mbah, untuk ngasih sedikit kebahagiaan buat Mbah gitu. Nih Mbah, ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bisa berkah, bisa buat bantu sedikit perekonomian Mbah, buat makan, buat bayar kontrakan ya Mbah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sobat berbagi. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus berbagi dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Karena kepedulian kita menjadi kekuatan terbesar bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Sampai di sini dulu Selo Berbagi Berkah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Selo Berbagi Berkah, karena berbagi itu tidak akan pernah merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.